Indonesia menyimpan banyak sumber energi terbarukan yang bisa menjamin ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah energi laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan potensi energi laut di Indonesia bisa mencapai 60 gigawatt. Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan limpahan potensi sumber energi terbarukan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Indonesia memiliki sumber energi terbarukan seperti air, tenaga surya, angin, panas bumi, arus laut, dan biomasa, di mana sebagian diantaranya sudah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan sebagai negara dengan luas perairan yang lebih besar dibandingkan daratan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang bersumber dari laut yang melimpah. Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan potensi energi laut di Indonesia mencapai 60 gigawatt. Bahkan potensi energi laut tersebut hampir 2 kali lipat dari proyek pembangkit listrik 35 gigawatt yang dicanangkan pemerintahan beberapa tahun lalu. 17 lokasi itu ada dua lokasi terkait dengan gelombang laut dan 2 lokasi terkait dengan OTEK. Jadi total yang kemudian kami sampaikan ada 60 gigawatt potensi yang ada. Nah, ini menariknya bahwa ternyata di Indonesia bagian barat, tengah, timur, dan bahkan selatan dan utara itu semuanya mengandung potensi energi laut, baik secara umum arus laut, gelombang ataupun OTEK. Nah, itu menjadi yang sisi yang menarik. Dengan demikian, jika seluruh potensi energi laut tersebut dikembangkan secara optimal, maka jumlah energi bersih yang dihasilkan bisa melampaui proyek pembangkit listrik 35 gigawatt. Adapun potensi energi laut dibagi menjadi 3, yaitu energi arus, gelombang laut, dan Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC yang tersebar di 17 lokasi perairan di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Halo, nama aku Muhammad Diki Pramana dari Prodi Administrasi Publik. Hai, saya Adnan Maulana Sidik dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2021 dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Fadilah dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini, kita dihadapkan dengan energi tak terbarukan yang semakin menipis. Contohnya saja seperti batu bara, bensin, minyak bumi, dan selainnya. Semakin berkembangnya zaman, kita harus menyesuaikan untuk selalu bisa menemukan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tentunya bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu jawabannya adalah energi terbarukan yang berasal dari lautan. Terlebih lagi, Indonesia terapit oleh lautan yang luas membentang di Indonesia. Nah, energi terbarukan yang memanfaatkan gelombang laut dan juga arus laut merupakan sumber daya yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan energi secara global dan juga nasional. Tentunya itu berkelanjutan secara terus-menerus. Lautan menyimpan potensi energi yang sangat besar dengan estimasi mencapai 280 triliun watt per jam secara global. Ini dikutip langsung dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Gelombang laut dihasilkan oleh angin yang bergerak melintasi permukaan laut, menciptakan energi kinetik yang dapat dikonversi menjadi listrik. Dengan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi gelombang laut. Beberapa daerah di Indonesia, seperti pantai selatan Jawa dan barat Sumatera, memiliki gelombang yang cukup besar dengan rapat daya berkisar antara 0,06 hingga 64 kW per meter kubik. Arus laut merupakan pergerakan massa air yang stabil dan dapat diprediksi, menjadikannya sumber energi yang andal. Dibandingkan dengan turbin angin,
Turbin arus laut dapat menghasilkan daya lebih besar karena densitas air laut yang hampir 800 kali lipat dari udara. Indonesia dengan posisi geografisnya yang strategis memiliki potensi energi arus laut yang signifikan, terutama di wilayah seperti Selat Toyapake di Nusa Penida, Bali, dan juga Lombok yang menunjukkan kecepatan arus rata-rata 2,5 hingga 3 meter per detik, dikutip dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tentunya ada tantangan yang harus dilalui untuk pengembangan potensi energi laut tersebut. Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan energi gelombang dan arus laut di Indonesia masih belum optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain biaya teknologi yang tinggi, dampak terhadap ekosistem laut, dan kebutuhan infrastruktur yang kompleks. Namun, dengan penelitian dan pengembangan yang terus dilakukan seperti yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui peta jalur penelitian dan pengembangan energi arus laut, diharapkan pemanfaatan energi laut dapat ditingkatkan untuk mendukung dan ketahanan energi nasional. Secara keseluruhan, energi terbarukan yang memakan gelombang dan arus laut menawarkan peluang bagi Indonesia. Dan ini sangat penting untuk sumber energi kita, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target energi bersih di masa depan. Lalu, bagaimana cara untuk memanfaatkan potensi energi arus laut tersebut? Dalam memanfaatkan energi laut tersebut, kami memperkenalkan sebuah desain alat turbin air yang memanfaatkan arus laut. Nama alat tersebut adalah Ocean Port. Kalian tahu nggak apa itu Ocean Port? Apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Ocean Port merupakan sebuah alat yang memanfaatkan energi kinetik dari arus laut. Alat ini dapat menghasilkan energi listrik yang cukup besar yang bisa digunakan untuk keperluan warga sekitar. Lalu, bagaimana cara kerja Ocean Port agar bisa menghasilkan listrik? Pada Ocean Port, terdapat turbin yang bisa bergerak. Gerak turbin hanya satu arah. Ketika turbin terkena arus laut, secara kinetik, turbin akan berputar. Nah, putaran tersebut akan dibawa ke dalam generator. Generator akan mengubah energi kinetik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan magnet yang tentunya berada dalam generator tersebut. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator selanjutnya akan dialirkan ke dalam baterai dan langsung bisa digunakan. Apa saja komponen yang ada pada alat Ocean Port? Yang pertama adalah pelampung. Pelampung tentunya berguna agar alat tidak tenggelam selama berada di laut lepas. Desain pelampung pun disesuaikan dengan berbentuk silinder agar memudahkan daya aku yang cukup besar. Pelampung ditempatkan di kedua sisi untuk memastikan bahwa alat tetap seimbang di permukaan air laut. Yang kedua adalah frame atau rangka, yang dimana rangka ini dibentuk secara sedemikian rupa dengan penyangga di masing-masing sisinya. Struktur rangka memberikan kekuatan dan kestabilan untuk menahan semua komponen seperti pelampung, generator, dan turbin. Rangka didesain agar memudahkan peletakan generator dan juga peletakan pelampung. Komponen selanjutnya ialah turbin, yang mana berfungsi untuk menangkap energi kinetik dari arus laut atau gerakan gelombang dan mengubahnya menjadi gerakan rotasi. Pada desain turbin terdapat sebuah pelindung atau cangkang turbin yang memudahkan aliran air dapat masuk ke turbin dan dapat memutar turbin secara optimal. Tentunya juga agar gerakan turbin hanya terjadi satu arah saja. Turbin yang berputar nantinya akan menghasilkan sebuah energi kinetik dan gerakan yang akan ditransmisikan ke generator, yang mana energi tersebut akan dirubah menjadi energi listrik. Komponen selanjutnya ada poros, yang mana poros berfungsi untuk menghubungkan baling-baling turbin dengan generator untuk mentransmisikan energi kinetik yang dihasilkan. Kemudian ada generator, yang mana generator sendiri berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang dihasilkan oleh turbin untuk menjadi energi listrik. Kemudian ada baterai, yang mana berfungsi sebagai penyimpanan untuk energi listrik yang dihasilkan dari turbin tersebut. Kalian tahu tidak, apa kegunaan dari Ocean Port ini? Yang pertama adalah penyediaan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
yang terutama di pesisir dengan memanfaatkan energi gelombang air laut dan karena energi yang melimpah dan tidak pernah habis. Yang kedua adalah alat ini bebas dari polusi dan tentunya hingga ini membantu atau mengurangi emisi karbon dan memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Yang terakhir adalah masyarakat sekitar pesisir ini dapat menikmati listriknya dengan biaya yang lebih murah dan dapat dijangkau dengan masyarakat luas. Inovasi alat Ocean Port adalah alat yang memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh laut, yaitu adalah arus laut dan juga gelombang laut. Dengan memanfaatkan gelombang dan arus laut tersebut, Ocean Port mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang tentunya bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di pesisir pantai. Ocean Port tentu sangat membantu untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Yang dikarenakan energi laut yang tak terbatas, sehingga Ocean Port terus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dan tentunya, alat Ocean Port harus dijaga agar lifetime-nya bertahan lama dan awet. Perlu kalian ketahui, Indonesia tentunya kaya akan sumber daya alam, termasuk lautan. Dengan adanya desain Ocean Port inilah mampu menjawab masalah yang ada dalam memanfaatkan energi lautan yang tak terbatas. Tim Ocean Port akan terus meningkatkan dan mengembangkan rancangan desain alat-alat ini untuk kemajuan Indonesia khususnya pada energi terbarukan. Kami tim Ocean Port mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next time.